Saudara, pertunjukan stand up comedy biasanya jadi ruang untuk menyampaikan keresahan sosial, politik hingga hukum dengan cara yang satir dan jenaka. Namun bagaimana jika kritik itu dipersoalkan secara hukum? Apakah konten mens rea komika Panji ada unsur pidananya seperti yang dituduhkan oleh pelapor? Kita akan bahas malam hari ini bersama Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara. Selamat malam, Mas Heri. Selamat malam, Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal konten Panji di mens rea, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ada celah pidana dalam konten dalam stand up comedy itu? Iya, kalau kita menilai ini kan harusnya mengikuti secara utuh dulu ya apa yang Ya, disampaikan dari menit pertama sampai closing dari yang disampaikan oleh saudara Panji. Dan ini kan bidangnya adalah stand up comedy. Mereka punya aturan main sendiri yang kalau dinilai pakai kacamata hukum pidana, ya pasti ada yang mungkin satu tersinggung, yang kedua menganggap ini sesuatu yang tidak pantas karena ada umpatan dan lain sebagainya, kemudian dikait-kaitkan dengan ketersinggungan. Ya, penilaiannya akan menjadi rancu di sana. hmm, Karena sekali lagi penilaian terhadap stand up comedy ini kan ada aturan yang mereka pegang sendiri ya secara pedoman ya. Dan ya, tentu itulah yang mengalir dalam apa yang disampaikan oleh saudara Panji dalam tajuk mensrea yang dilakukan ya secara live tadi, dan hmm, kemudian masuk ke dalam satu platform digital yang terkenal, dan kemudian ini muncul orang-orang yang melaporkan. Padahal kalau kita lihat ini kan kritik ya, ya, kalaupun mau dikemas sebagai kritik, nothing personal sebenarnya, tidak ada urusan antara orang per orang di sana. Dan mungkin kalau ditanya ke sebagian masyarakat juga ada yang setuju begitu ya, ada yang mungkin mendukung. Nah, ini kan jadi silang pendapat di sana. ya. Ketika hal yang sifatnya tadi sebenarnya adalah pembahasan umum berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ini kan jadi batasannya semakin tidak jelas, dan ruang masuknya hukum pidana semakin menurut saya semakin bias di situ ya. Ya. Padahal kan harus ada lex serta, lex scripta, lex stricta dalam pengaturan hukum pidana. Hmm, Nah, ya. hemat saya dalam konteks ini tentunya poin yang mana yang kemudian dianggap menyinggung tadi. Kalaulah kemudian kalimat itu bicara pada ke orang per orang, maka harusnya melekat pada diri pribadi ya, dan itu kategorinya bisa delik aduan absolut. Orang Hmm, yang merugikan yang memberikan aduan secara langsung. Nah, kalau ini kemudian menggunakan aliansi, istilah apapun itu, dan ternyata setelah dikonfirmasi kepada pihak yang punya kekuasaan dominan di sana untuk memutuskan, dan ternyata mereka tidak pernah menyuruh untuk melakukan tindakan itu, ini kan semakin, kalau kita bicara legal standing, agak jadi persoalan juga di sana. Walaupun pasal yang digunakan pasal 300, 301 KUHP yang baru 420-an sekian, yang bicara tentang penghinaan terhadap golongan penduduk dan juga pidana terhadap agama dan kepercayaan. nah, Nah, kalau dalam konteks ini tentunya kita juga sangat rancu ya melihat apa yang kemudian disampaikan itu adalah bagian penghinaan atau penghasutan. Sedangkan penghasutan sendiri sekarang Mbak Friska sudah masuk sebagai delik yang sifatnya material, bukan lagi formil, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2009. mhm, Maka harus ada ya, akibatnya apa terhadap apa yang disampaikan oleh saudara Panji? Apakah ada, ya mohon maaf ya, kerusuhan, kemudian ada pertentangan antar masyarakat, kemudian timbul kekerasan dan lain ya. sebagainya. Oh, sampai pada detik ini kan sebenarnya tidak ada, hanya beberapa orang yang mungkin bereaksi dengan melaporkan tadi. Walaupun sekali lagi ini adalah bagian dari negara hukum, Mhm, berdemokrasi juga, yang mau melaporkan itu ya silahkan, karena eh, pasalnya memang ada mengatur hal itu begitu ya. mhm. Cuman kan kalau kita bicara dalam ketentuan KUHP yang baru, jangan lupa pedoman pemidanaan bahkan di pasal 53 itu mengatakan bahwa hakim itu mengatasnamakan hukum dan keadilan. Dan ketika ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, keadilannya yang didahulukan, Mbak Oke, Priska. Mas, kita akan bahas sedikit-sedikit soal ini. Satu tadi, soal ini tuh harus ada akibatnya dulu, karena ini material. Nah, tapi bicara soal agar-agar tidak jadi asumsi atau kayak ini
kalau ketersinggungan ini kan sederhananya bicara soal rasa. Tapi kan kalau hukum nggak bicara soal rasa ya Mas ya. Maksudnya harus ada batasan yang jelas itu tadi. Agar tidak jadi presiden, setiap ada tersinggung dilaporkan, nantinya dijerat dengan pasal yang bahkan jadi pasal karet. Nah untuk Panji ini, untuk penghasutan dengan satir, itu batasannya apa sih Mas secara pidana? Ya, ini sebenarnya kita harus menilai dari kalimat yang sebenarnya digunakan dalam stand up komedinya Bang Panji ya, Hmm. yaitu mens rea-nya ada nggak? Mhm. Yaitu keadaan batin si pembuat pada saat itu. Dan itu juga dimasukkan dalam ketentuan pasal 54 KUHP yang baru sebenarnya sebagai pedoman pemidanaan juga. Hmm. Apakah kemudian itu ada sifat yang personal? Kan susah ya membuktikan sifat yang personal kemudian membuat batasan secara umum Ya. setiap bukan harus seperti ini, seperti itu. Saya jadi ingat Warkop dulu ya pernah mengeluarkan apa statement yang bagus gitu bahwa tertawalah sebelum tertawa itu dilarang dan Dilarang. ternyata ini kejadian begitu ketika Ya. orang mau tertawa pun harus terlalu diatur maka harusnya tidak susahlah terlalu bawa perasaan gitu ya baper ya Hmm. kalau memang ini adalah bagian dari stand up comedy apakah kemudian stand up comedy itu dihapuskan atau kemudian dibatasi. Nah tentu kelompok-kelompok ini juga pasti akan melakukan perlawanan balik kan, bicara tentang kebebasan Hmm. berekspresi, demokrasi. Apakah kemudian berbicara dalam konteks itu juga harus ada batasannya. Nah, kalaupun itu dituntut kepada masyarakat, harusnya kan dikasih pedoman. Ya. Batasan mana yang dilakukan dan itu menurut saya sangat sulit sekali, Mbak Priska mengatur hal-hal yang sifatnya sangat teknis kan, Ya. dan banyak potensi orang akan menjadi tersangka di Iya. ujung gitu ya. Bahkan ketika ada stand up comedy kan kadang ada juga mengundang tokoh begitu ya. Ketika tokoh itu ngomongin tokoh yang lain misalnya kemudian ada yang Ngerosting gitu ya. ya, dilaporkan lagi Hmm. atau dia bicara tentang hal-hal yang mungkin dianggap ini menyinggung kepada orang yang lain begitu. Apakah dari 100% yang dibicarakan dalam aksi panggungnya Bang Panji itu apakah semuanya hoax atau memang ada yang benar begitu secara fakta? Apakah ada putusan pengadilan Ya. ataupun itu ceritanya dia ataupun dia ada sumber lainnya. Nah, kalau ada sumber lainnya, apakah kemudian itu bisa dideteksi sebagai something yang personal ataupun kemudian ini adalah upaya untuk menciptakan permusuhan, Hmm. kebencian Nah terhadap soal ini dasarnya. Mas Heri yang menarik Panji bilang di beatnya setiap melontarkan kalimat kritik dalam stand up komedinya ini menurut keyakinan saya begitu. Nah kalimat ini bisakah membuat Panji lolos dari pidana? Ini kan bicara opini pribadi begitu hal-hal satir menurut pendapat yang bersangkutan. Iya, memang agak sulit menghakimi keyakinan seseorang ya, mungkin Hmm. itu yang dimainkan, tapi intinya bicara kebenaran material. Menurut saya yang dilakukan oleh Bang Panji ini harusnya dia pasti udah riset dulu kan, Hmm. Ya. tentunya harus kenapa, kalaupun nanti dipanggil pihak kepolisian dan beliau sudah pulang dari New York misalnya kan dan menghadiri panggilan itu ya bisa disampaikan data-datanya dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini jadi sinyal warning juga bagi banyak orang ya bahwa ternyata tindak pidana yang terhadap menyentuh tentang agama, kepercayaan, penghinaan terhadap golongan penduduk, ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Sehingga tadi saya katakan Hmm. potensi untuk seseorang menjadi tersangka dalam setiap kasus sangat terbuka. Dan ini yang menurut saya agak agak mengkhawatirkan dalam demokrasi. Walaupun berkali-kali pembentuk undang-undang selalu mengatakan bahwa ya, jangan khawatir, itu yang tidak dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Ini hanya untuk Ya. menjaga saja. Nah, kalau kemudian digunakan secara tajam, ya ini akan sangat berbahaya menurut saya. Walaupun di KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2025, Mbak Priska itu kan ada aturan mengenai restoratif justice dan Ya. sudah bisa dimulai di tahap penyelidikan. Tadi kita dengar bersama dari Prolog Kompas TV, pihak dari kepolisian sudah mengatakan kan bahwa ini masih di tahap penyelidikan. Mhm. Jadi belum ditemukan adanya perbuatan pidana di dalamnya karena masih harus ditelusuri kembali, mengumpulkan saksi, bukti yang diberikan oleh pelapor juga harus ditindaklanjuti. Bahkan menurut saya legal standing tadi juga agak agak berbahaya ya ketika menyampaikan dengan menggunakan salah satu entitas dari pihak lain apakah sudah mendapatkan izin atau tidak. Ini yang menurut saya juga harus ada keterbukaan kita ya terhadap proses-proses yang terjadi walaupun ya sekali lagi
pasti ada pihak yang tidak senang, yang tidak suka terhadap apa yang disampaikan dalam konteks stand up comedy itu di tajuk Mens Rea itu ya. Mhm. Nah, Tentu kita harus bisa memahami dan juga menghormati, tapi ini adalah analisis dan pandangan kita yang mudah-mudahan tidak berupaya untuk membenarkan, melakukan pembenaran terhadap sepihak saja, tapi melihatnya dari ya. kacamata hukum yang lebih jernih begitu. Ada juga kritik terhadap pejabat tinggi negara. Kalau di KUHP baru, bukankah itu delik aduan absolut? Sehingga apakah tepat, apakah bisa dijerat dengan pasal di KUHP baru, Mas Heri? Ya, karena kalau kita bicara ini pencemaran nama baik, katakanlah ya Mbak Priska, itu kan melekat pada pribadi karena berbicara tentang martabat seseorang. Hmm. Sifatnya individualistis banget. Hmm. Tapi dalam konteks bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang baru kan juga harus kita taati, kita hormati ya, bahwa itu tidak bisa bicara dalam konteks individu. Sorry, itu hanya bicara dalam konteks individu, tidak bisa bicara tentang misalnya lembaga misalnya. Iya. Tapi sekali lagi ini adalah bicara delik aduan absolut dan merasa ada yang tersinggung. Harapan kita semua agar ini menjadi jernih adalah adukan sendiri. Memang itu haknya kan, adukan sendiri. Apapun status hukum, maaf, status dia di mata publik Mhm. sebagai pejabat, lepaskan itu dulu. Kalau memang ini dianggap merugikan secara hukum, secara pribadi, sehingga kita tahu ini yang bersoal ini siapa, tidak lagi Ya. seperti dulu ya, bahwa ini harusnya delik aduan absolut, kemudian atas dasar surat kuasa hanya katakanlah orang tersebut yang maju. Ini kan menurut kita jadi sedikit meragukan gitu, apakah benar ini yang mengajukan ini orang yang berkepentingan langsung, yang sebagai korban langsung atau Mhm. hal lain. Ya. Sehingga kita bisa menilai dari pejabat publik ketika dikritik seperti ini, begitu kan? Ya. Itu silahkan masyarakat kemudian menilai kan, gitu. Oke, jadi bicara soal kepastian hukum, jangan lupa ada unsur keadilan yang harus ditegakkan lebih dulu. Semoga bisa terang benderang kasus ini, agar ini kan jadi presiden juga. Apakah kebebasan berpendapat masih punya tempat di negeri ini? Terima kasih Bung Heri Firmansyah atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Priska. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi lainnya yang juga menuai perhatian dunia. Cegah Rusia dan Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras akan merebut Greenland. Sesaat lagi kami bahas di Sapa Indonesia Malam.